menyuruh Rahel untuk mendekat. T26 Jangan lupa like video ini. Rahel pun menghela nafas, dia terpaksa berjalan mendekati Maxime ketika Maxime menggerakkan kedua jarinya, menyuruh Rahel untuk mendekat. Rahel sangat terkejut ketika Maxime tiba-tiba saja menarik tangannya sehingga Rahel terduduk di samping pria itu. Kemudian Maxime menyentil keningnya dengan gemas. Bocah nakal. Kenapa tidak dari awal kamu memberitahu aku tentang kasus perundungan itu? Ish, Rahel tidak langsung menjawab. Dia mengusap-usap keningnya yang telah disentil oleh Maxime. Kemudian Rahel menjawab pertanyaan dari Maxime. Sejak kapan Om mau mendengarkan perkataan aku? Dulu aja saat aku masih menjadi OB, aku sering diomelin tanpa mau mendengarkan penjelasan aku sedikit pun. Jawaban dari Rahel membuat Maxime seketika terdiam. Apakah selama ini dia telah menjadi bos yang sangat mengerikan? Bip, bip, bip. Ponsel Maxime berdering. Dia segera membaca pesan yang dikirim oleh Boy kepadanya. Saya sudah melaksanakan perintah Tuan untuk mengirim surat pemberhentian donatur kepada Pak Jamal, Pak Salim, dan Pak Dendi. Termasuk surat drop out untuk ketiga siswi yang telah melakukan perundungan. Saat ini ketiga siswi yang melakukan perundungan itu memang tidak ada di sekolah. Karena wajah mereka lebam, mereka dibawa pulang oleh orang tua mereka. Maxime pun tersenyum smirk. Akhirnya Boy telah melaksanakan tugas yang dia suruh. Kasus pembulian memang harus ditindak secara tegas oleh pihak sekolah, apalagi jika pelakunya telah melakukan perundungan secara berulang kali. Seketika suara dering di ponsel Maxime terus berbunyi, Maxime mendapatkan panggilan telepon dan juga pesan dari ketiga donatur tersebut. Mungkin karena mereka tidak terima Maxime tiba-tiba mengeluarkan anak mereka, apalagi Maxime telah memberhentikan mereka sebagai donatur secara sepihak. Maxime merejek panggilan telepon tersebut, dan dia sama sekali tidak ingin membaca pesan dari mereka. Dia menyimpan ponselnya di atas meja. Kemudian Maxime memandangi Rahel yang sedang duduk di sampingnya. Aku sudah mengeluarkan ketiga siswi itu. Dan aku sudah memberhentikan orang tua mereka sebagai donatur di sekolah ini. Rahel membulatkan matanya. Dia sama sekali tidak percaya bahwa Maxime akan bergerak dengan cepat mengatasi masalah ini. Tapi hati Rahel bertanya-tanya, apakah mungkin Maxime melakukan semua ini demi dirinya? Walaupun rasanya tidak mungkin. Tidak mungkin Maxime sepeduli itu padanya. Jangan GR. Aku melakukannya bukan karena aku peduli padamu. Dari dulu aku memang selalu bertindak tegas terhadap kasus pembulian di sekolah. Dan semua itu tidak gratis. Maxime seolah-olah tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Rahel. Rahel pun menghela nafas. Padahal hampir saja hatinya luluh kepada pria itu. Sudah dia duga, Maxime tidak mungkin melakukan semua ini secara cuma-cuma. Jadi apa yang harus aku lakukan untuk membayar semuanya? Apakah aku harus mencuci mobil? Membersihkan mansion? Atau, Maxime memotong perkataan Rahel. Nanti saja kita membahasnya di mansion. Rahel mengiyakan saja, walaupun dia sangat penasaran imbalan apa yang Maxime inginkan darinya. Semoga Maxime tidak meminta yang aneh-aneh. Maxime tidak sengaja memandangi sudut bibir Rahel yang terluka, bahkan ada luka lebam di pipi kanannya. Entah mengapa dia sangat marah ketika melihat kondisi wajah Rahel seperti itu. Rahel nampak grogi dipandang seperti itu oleh Maxime. Dia memutuskan untuk segera pergi dari sana. Ya udah kalau begitu aku pergi dulu, Om. Aku harus belajar. Sebenarnya Maxime ingin mencegah Rahel pergi, dia ingin mengeluarkan salep luka yang sengaja dia simpan di saku celananya. Karena dia tahu bahwa Rahel telah terlibat perkelahian, Rahel pasti terluka.
Namun, Maxime nampak ragu untuk melakukannya. Justru dia tidak mengerti kepada dirinya sendiri. Mengapa dia harus sepeduli itu kepada Rachel? Setelah terdiam beberapa saat, Maxime pun memutuskan untuk pergi menyusul Rachel. Dia harus mengobati luka lebam pada wajah gadis itu. Namun, Maxime menghentikan langkahnya ketika sampai di lapangan sekolah. Dia melihat Alvin yang sedang berjalan mendekati Rachel. "Pak Alvin." Rachel menghentikan langkahnya ketika melihat Alvin yang sedang berdiri di hadapannya. "Wajahmu terluka. Lebih baik kita ke UKS dulu. Aku ingin mengobati lukamu," ucap Alvin kepada Rachel. Kemudian Alvin tersenyum smirk memandangi Maxime yang jaraknya cukup jauh dari mereka. Seolah-olah Alvin ingin menunjukkan kepada Maxime bahwa dia adalah orang yang paling peduli kepada Rachel. Dia yang selalu ada untuk Rachel. "Wajahmu terluka. Lebih baik kita ke UKS dulu. Aku ingin mengobati lukamu," ucap Alvin kepada Rachel. Kemudian Alvin tersenyum smirk memandangi Maxime yang jaraknya cukup jauh dari mereka. Seolah-olah Alvin ingin menunjukkan kepada Maxime bahwa dia adalah orang yang paling peduli kepada Rachel. Dia yang selalu ada untuk Rachel. Melihat bagaimana perhatiannya Alvin kepada Rachel, membuat Maxime semakin merasa yakin bahwa Alvin memiliki perasaan spesial kepada gadis itu. Entah mengapa Maxime sangat kesal melihatnya. Maxime sangat yakin dia sama sekali tidak merasa cemburu. Tidak mungkin dia jatuh cinta kepada seorang bocah. Rachel sangat jauh dari kriterianya. Apalagi dia sudah memiliki kekasih. Dengan perasaan kesal Maxime pergi begitu saja, dia melempar salep luka ke sembarangan arah. Mungkin karena dia sedang berperang di dalam hatinya, saat ini dia masih menjalin hubungan dengan Elsa. Itu artinya dia pun tidak bisa melarang Rachel untuk dekat dengan lelaki manapun, termasuk Alvin. "Tidak usah, Pak. Aku bisa mengobatinya sendiri kok. Lagian ini hanya luka kecil." Rachel menolak untuk diobati oleh Alvin. Alvin sebenarnya sangat merasa puas ketika melihat Maxime yang pergi begitu saja ketika melihat kebersamaan dia dengan Rachel, tapi tetap saja dia masih bersikukuh untuk memberikan perhatian kepada gadis itu. Tapi, Rachel memotong perkataan Alvin. "Lagian aku sangat terburu-buru sekali. Aku harus segera masuk ke dalam kelas. Sekarang ada ulangan biologi." Tanpa menunggu persetujuan dari Alvin, Rachel segera berpamitan untuk masuk ke dalam kelas. "Kalau begitu saya permisi, Pak." Setelah berpamitan kepada Alvin, Rachel pun segera berlari menuju kelas 12 IPA-3, dia sangat terburu-buru sekali, dia tidak boleh terlambat mengikuti ulangan biologi. Alvin pun menghela nafas dengan kasar. Mengapa sulit sekali untuk dekat kembali dengan Rachel? Seakan Rachel sedang berusaha untuk menghindarinya. Tapi dia tidak boleh menyerah, dia pasti akan terus memikirkan bagaimana caranya untuk bisa dekat kembali dengan gadis itu. Seperti biasanya, Rachel selalu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Gadis itu mendapatkan nilai 100. Bahkan Rachel dibuat terharu kepada semua teman-teman sekelasnya. Mereka memberikan selamat kepada Rachel karena Rachel akhirnya tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Rachel bagaikan pahlawan bagi semua murid perempuan yang pernah ditindas oleh Gita, Salsa, dan Putri. Sampai Rachel mendapatkan banyak coklat dan makanan dari beberapa murid laki-laki yang diam-diam naksir padanya. "Selamat ya Rachel, kamu tidak jadi dikeluarkan dari sekolah. Ini coklat untukmu," ucap Jody sambil memberikan coklat kepada Rachel. "Aku sangat senang kamu masih sekolah di sini. Ini cemilan kesukaan kamu," ucap Angga sambil memberikan cemilan untuk Rachel. "Karena kamu tidak jadi dikeluarkan dari sekolah, aku akan mentraktir kamu makan di kantin."
Vero pun tak mau kalah untuk memberikan perhatian kepada gadis cantik itu. Rahel tidak mungkin menolak pemberian dari mereka, karena mereka sangat tulus memberikan semua itu untuknya. Mungkin sebagai bentuk rasa kepedulian mereka terhadap Rahel, membuat Rahel sangat merasa terharu. Saat ini Rahel sedang berada di rooftop bersama dengan Gaby. Terlihat Gaby yang sedang mengobati luka lebam di pipi kanan Rahel dan sudut bibir gadis itu. Ah, pelan-pelan. Rahel sedikit meringis ketika Gaby sedang mengoleskan salep luka pada luka lebam di wajahnya. Maafin aku ya, ini semua gara-gara aku. Kamu hampir dikeluarkan dari sekolah. Gaby sangat merasa bersalah kepada Rahel. Rahel mendapatkan masalah gara-gara sudah menolongnya. Walaupun sebenarnya Gaby sudah beberapa kali mencoba membela Rahel, tapi tidak ada yang mau mendengarkan penjelasan darinya. Tidak apa-apa. Jangan merasa bersalah. Lagian aku tidak jadi dikeluarkan. Rahel menepuk-nepuk pundak Gaby yang baru selesai mengobati luka di wajahnya. Gaby pun berseru, "Wah. Tapi aku sama sekali gak menyangka, cucu pemilik sekolah ini bisa berpihak kepadamu. Sampai Pak Wisnu dipecat. Gita, Salsa, dan Putri Dido. Mimpi apa kamu semalam, Hel? Maxime Kaano berpihak kepadamu." Rahel menghela nafas dengan panjang. Andai saja Gaby tahu bahwa Maxime Kaano adalah suaminya. Dia jamin Gaby akan langsung pingsan. Mungkin dia memang sangat bertindak tegas terhadap kasus pembulian. Bukan sengaja berpihak kepadaku. Itulah sebabnya banyak cewek yang tergila-gila kepadanya. Ganteng, tegas, berkarisma, kaya raya lagi. Aku rela nikah muda kalau seandainya suami aku kayak Maxime Kaano. Seru Gaby kembali. Rahel hanya bisa nyengir kuda. Mungkin karena bagi Rahel, Maxime tidak seperti yang Gaby bayangkan. Pria arogan itu sungguh sangat menyebalkan. Aku jamin luka di wajahmu akan segera sembuh. Karena salep ini sangat mahal, ampuh dan berkualitas. Gaby memberikan salep luka ke dalam genggaman Rahel. Kemudian Gaby meneruskan perkataannya. Tadi itu aku mau pergi ke UKS untuk membawa salep luka buat kamu. Tapi aku gak sengaja melihat Maxime Kaano melemparkan salep di sekitar lapangan sekolah. Aku penasaran, aku bawa aja salep itu. Salepnya masih bersegel dan jauh dari kadaluarsa. Aku gak paham, kenapa dia tiba-tiba membuangnya. Padahal salep ini sangat mahal sekali. Rahel yang sedang membawa salep dari tangan Gaby, dia terdiam sambil mengerutkan keningnya. Mungkin karena hatinya dipenuhi tanda tanya. Mengapa Maxime tiba-tiba membuang salep luka di sekitar lapangan? Apakah Maxime melihat dia sedang bersama dengan Alvin di lapangan sekolah? Apakah itu artinya mungkin saja Maxime sedang cemburu sehingga pria itu membuang salep luka tersebut? Rahel pun menggelengkan kepalanya. Rasanya tidak mungkin kalau Maxime cemburu dengan kedekatan dia dengan Alvin. Mana mungkin pria seperti Maxime Kaano jatuh cinta kepadanya. Walaupun Maxime adalah suaminya. Tapi mereka menikah tidak saling mencintainya. Hanya untuk membuat nenek Margareta diam. Suatu saat nanti pasti mereka akan berpisah. Sedangkan di kantor utama perusahaan Kaano Group, Maxime baru saja selesai menjalankan meeting penting dengan seorang klien. Kemudian dia kembali ke ruangannya. Maxime sudah menyuruh Boy untuk membereskan kasus di SMA Pelita. Termasuk untuk melaporkan Pak Wisnu kepada pihak berwajib dan juga pergantian kepala sekolah yang baru. Bip, bip, bip. Ponsel Maxime berdering. Dia mendapatkan pesan dari Elsa. Max, aku kangen. Bagaimana kalau malam ini kita bertemu? Maxime terdiam sambil membaca pesan dari sang kekasih.
Dulu dia sangat merasa bahagia jika Elsa mengirim pesan duluan kepadanya. Karena biasanya selalu dia yang mengirim pesan terlebih dahulu kepada Elsa. Tapi mengapa kini rasanya terasa hambar?